Di video gua kali ini gua akan mencoba rating dan mencoba membahas semua karakter-karakter berdasarkan karakter yang terkuat dan juga terlemah di Kamen Rider Kabuto PlayStation 2. Dan sesuai perbedaan itu, mereka memiliki finishing yang berbeda-beda yang lainnya. Jadi kemungkinan ini akan kita bahas dengan cara lengkap dan ya pokoknya kita bahas-bahas gitu lah ya. BTW ini disclaimer, ini Ana bahas pertama kali dan Ana kurang jago ngomong ya, jadi sorry disclaimer aja. Jadi kita langsung aja bahas semuanya, let's go. Jadi yang pertama adalah Kabuto. Jadi kalau menurut gua si Kabuto ini lebih OP banget sih kalau gua pakai untuk lawan si teman ya. Jadi kalau kalian misalnya banyak ya kombonya ini lebih enak dari yang kukira kalau kalian memakainya seperti ini. Jadi kalian cukup aja kalian mencetnya kayak Ctrl plus X ya guys ya. Jadi atau kalian kalau lebih cepat itu kalian pakai R2. Jadi keunggulannya adalah dimana kalau kita nge-damage itu bagian belakang itu nambah lebih enak guys. Yaitu bar call up kita nambah dan bar case off kita nambah lebih cepat ya guys ya. Kalau di depan itu cuma namanya tuh kayak setengah-setengah gitu loh ya. Jadi kalau saran Bang Haruki, kalian lawannya tuh nge-slash combo di di belakang gitu loh ya. Jadi kalau gua sarannya keunggulannya ini bagus sih. Kalian grapple dulu, grapple terus itu sampai dapat gitu guys ya. Nah, tapi ini ada kekurangannya guys ya. Ini ada kekurangannya. Yang dimana kalau kalian lawan musuh yang punya tembak kayak Drake sama yang lain juga Hercules, meskipun kayak Hercules lemah, tapi kalau by one sama si yang lain kayak Kaukasus itu si Hercules itu bisa mengganggu banget itu. Sampai lawan Kaukasus aja itu susah banget dan juga Hercules. Jadi Bang Haruki saran kalian incar yang tembak-tembak terus ya guys ya. Baru kalian bisa ulti combo-combo. Nah, jadi cara kombonya tuh seperti ini guys. Jadi kalau menurut gua Bang Haruki cara aja di lebih enak kombonya ya, karena kombonya Kabuto itu lebih enak. Yang kedua ada Kamen Rider Zabi Yaguruma User. Jadi kesimpulannya ini sangat lumayan banget buat kalian lawan musuh atau apapun gitu. Ini sangat enak banget jika kalian melakukan jarak jauh untuk Rider Stingnya atau menusuk jarak jauh seperti ini. Jadi caranya tuh itu mirip kayak sama aja lah. Kalian kepencet kalian kontrol plus X. Kalau keadaan call up, kalian bisa lebih cepat menggunakan R2 lalu kontrol plus X. Nah, jadi keunggulannya lebih damage-nya tuh di belakangnya. Jadi itu nambah nambah parahnya tuh damage-nya di bagian belakang menusuk-nusuk seterusnya ya guys ya. Jadi cara Bang Haruki ya, kalian kombonya tuh di bagian belakang atau kalau depan itu juga gak apa-apa sih, asalkan kadang random gitu lah ya. Kemudian kalau kalian pengen langsung cabut itu lambat banget. Jadi kalian kalau udah counter plus X itu langsung kalian lari R2 lalu lagi-lagi biar cepat kalian larinya dari musuh biar nggak kena damage ya lah ya. Untuk kombonya seperti ini ya guys ya. Kalau menurut Bang Haruki kayaknya lebih enak kombonya gue taruh di sini ya, karena kombonya sangat luar biasa banget. Apalagi kalau nusuk pantat ya kan misalnya, bagus itu. Oh ya, kalau kalian suka video gue yang bahas-bahas ini, mohon jangan lupa untuk subscribe dan like ya guys ya. Kalau kalian suka nonton video yang Bang Haruki membahas-bahas seperti ini ya. Oke, jadi terima kasih ya. Yuk lanjut. Yang ketiga ada Kamen Rider Zabi User Kageyama. Kalau menurut infiktif gua nih ya, ini kayaknya agak sedikit lumayan mudah aja nih kalau gua makainya ini. Jadi sedikit hal, dia tuh kayak make mukulan gitu tapi menggunakan menggunakan tetap Zabi gitu loh ya, Zabi Sector. Jadi kalau gua bilang tusukannya tapi juga kayak mukul-mukul gitu. Ini lumayan gila banget, ngeri banget itu kalau makainya. Jadi untuk caranya tuh ya sama aja sih, kayak kombo-kombo yang Kabuto sebelumnya itu kontrol plus X, dan kalau terkadang call up itu pakai R2 juga. Untuk kelebihannya itu nambah damage-nya tuh ya kalau nambah damage-nya itu lebih lebih
lebih besar lagi dari yang kukira. Tapi untuk kekurangannya ada kekurangannya. Jadi kalau musuh menghadapi depannya itu bakal langsung kesandung juga, sama aja itu tuh. Jadi bangsang, dan juga bukan itu aja. Kalau gua bilang apa ya, kalau sampai dia kena cetukan pas dia mau pukul, itu tetap tangkis dia tuh, dan musuhnya tuh di depannya bersama-sama, itu lebih parah lagi guys. Jadi pas ngerombang Haruki itu kalian harus apa ya, mau nge-stepnya tuh lebih tepat dan pas banget untuk melakukan serangan pukulan yang tepat. Untuk kombonya kayaknya seperti ini juga ya guys ya. Untuk listnya kayaknya Ana naruh di lumayan enak kombonya, karena ini kurang perfect lagi ya guys ya. Kalau terlalu perfect ini Ana masukin aja juga nih. Yang keempat ada Zabi Kagami. Jadi kalau menurut gue sih ini kekurangan ya guys ya. Tapi kalau keunggulannya ada sih. Tapi untuk keunggulannya dia tuh nendang-nendang tuhnya bisa nambah damage lebih parah guys di belakang. Kalau kekurangannya tuh kombonya. Jadi kombonya tuh itu susah banget dihafal. Bukan susah dihafal maksud gua. Jadi susah dipencet bagian-bagiannya tuh. Karena beda lagi, bukan Ctrl plus X, melainkan Ctrl plus bullet. Jadi caranya tuh ya kalian kombonya tuh pakai R2 saat keadaan claw up ya guys ya. Nah jadi untuk kombonya ya Ana gak bisa kasih perlihatkan juga ya guys ya, karena Ana waktu record itu susah banget kombonya. Jadi Ana kasih rating di kurang enak kombonya ya guys ya. Kenapa? Karena ini susah banget dikomboin guys. Yang kelima ada Kamen Rider Drake. Jadi kalau gue bilang kombonya sangat efektif dan juga lebih enak banget coy kalau pakai combo seperti ini. Kenapa? Karena damage-nya itu menambah parah, dan juga untuk bar claw up dan juga bar cast off-nya itu nambah lebih cepat coy. Ya dimana kalau kalian yang nge-grapple musuh itu nambahnya lebih cepat lagi. Dan kalau semisal kalian nembak musuh di depan musuh tuh musuh itu nangkis coy. Tapi juga gak apa-apa guys, asalkan nama bar claw up-nya atau nambah bar cast off-nya itu lebih cepat banget guys. Jadi untuk keunggulannya si Drake itu lebih cepat nambah bar claw up dan juga nambah bar cast off-nya itu lebih cepat dengan menggunakan tembakan ataupun grapple ya guys ya. Jadi saran Bang Haruki, kalian harus nembak dan juga atau grapple pun jadilah, asal kalian dapat coy. Nah tapi ini ada kekurangannya juga ya guys ya, dimana itu kurang sasaran guys. Jadi kalian harus nembaknya dengan sasaran dengan tepat ya guys ya, barulah kalian bisa ulti. Nah ini ada juga apa ya, Bang Haruki saran kalau kalian kombonya tuh apa ya, kombonya tuh Ctrl plus X. Nah itu si musuhnya kalau kalian mau finishing tembak itu apa ya, si musuhnya tuh gak mau mengambang ke atas sambil nangkis guys. Jadi saran Bang Haruki, kalian harus nembak dulu baru dia nurut ya guys ya, atau ya ibaratnya gitu loh ya guys ya. Nah untuk kombonya tuh seperti ini guys. Jadi kalau saran Bang Haruki, kalian harus nembak dulu sebelum kalian nembak ya guys ya, karena itu bakalan jatuh ke bawah dan ngebully si musuhnya. Apalagi kalau kalian udah nembak juga, itu sama dengan dia tidak mau apa ya, berdiri ya guys ya di atas pengembang. Jadi saran Bang Haruki tembak lagi untuk pelurunya sekali atau berapa kali ya guys ya. Untuk ratingnya Ana taruh di lebih enak kombonya ya, karena tembakan dan lebihnya keunggulan itu lebih bagus itu. Oke, yang terakhir adalah Kamen Rider Sword, yaitu dalam keunggulan kombonya tuh ya ini agak cukup berisiko dan agak sedikit sulit guys ya, tapi ini lumayan damage-nya tuh ya gimana ya, ini bagus sih damage-nya. Untuk keunggulannya sih ya emang agak lumayan bagus sih, dan ini super efektif dan cepat guys ya, tapi ini agak rumit juga sedikit pun maupun gimana pula. Kadang kalau pas itu bagus guys.
kalau nge-slash gitu di Rider Slash itu tebasannya tuh bisa berapa kali guys, itu bisa 3 kali dan 5 kali ya guys ya. Nah jadi ini tuh tidak boleh meleset apapun yang terjadi ya guys ya. Nah jadi untuk kelebihannya tuh itu nama bar call up nya tuh dan bar cast off nya tuh jadi lebih cepat. Kalau kalian melakukan grapple itu sangat cepat banget untuk efektif kalau kalian melakukan serangan slash. Tapi jangan sampai kalau kalian melakukan Rider Slash itu jangan sampai meleset guys. Jadi harus tepat dimana kalian melakukannya tuh untuk melakukan serangan jarak dekat ataupun jarak jauh sedikit pun jadi. Nah jadi secara berisiko kalian harus combo dengan tepat di belakang musuh maupun di depan. Nah jadi kalau susah itu kalian grapple aja dulu kalau musuh kalian tuh lagi berdiri di atas ya guys ya. Jadi maupun gitu ya tetap aja gak bisa kalau kalian tidak grapple dia kalau tidak nge-slash. Untuk kombonya seperti ini guys ya. Buat yang belum tahu, ternyata Salzburg ini memiliki finishing bug yang satunya. Tapi finishing bug satunya ini cuma phase 1 yang kutemukan. Jadi untuk finishing bugnya emang Rider Slash biasa aja. Tapi seperti ini guys. Untuk rankingnya kayaknya anak naruh di lebih enak kombonya ya. Karena kalau lumayan efektif itu finishingnya tuh agak secara efektif dan harus pas gitu kalau gua melakukan slashingnya. Sepertinya Bang Haruki sampai sini dulu aja untuk membahas semua dan rating semua Kamen Rider yang justru memiliki combo yang baik ya guys ya, maupun keunggulan maupun kekurangan. Jadi kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Mungkin sampai sini aja dan masih banyak sih. Jadi kita lanjut aja part 2 nya. Ini baru part 1 ya guys ya. Jadi kalau disclaimer ya, kalau ada omongan Bang Haruki yang kurang jelas, disclaimer juga aja guys ya. Jadi sekali lagi disclaimer, fokus aja yang kombonya tuh, bukan jangan hanya mendengar omongan yang Bang Haruki saja lah ya guys ya. Pokoknya kalian mengerti lah ya. BTW maaf ya, Bang Haruki udah jarang upload selama 2 bulan. Bang Haruki bingung mau konten apa, jadi ana selalu aktif aja sih di YouTube di dalam postingan. Jadi udah, aku sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya.